Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ruhyal Hakim di dalam channel saya Kim Faiwong. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan sebuah materi yang semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan keluarga saya dan para sahabat semuanya. Tapi jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel kami agar bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Materi yang kita akan angkat yaitu menyisakan malam untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah judul yang sangat menarik, yang dimana malam hari adalah dimana tempat kita untuk beristirahat, dimana tempat kita untuk membaringkan tubuh kita untuk bisa melanjutkan kegiatan kita pada esok hari. Itu adalah sesuatu yang fitrah yang akan dialami terus sebagai manusia karena kita butuh istirahat. Namun kalau kita melihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan langsung Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang difirmankan di dalam Quran surah Al-Muzammil yang saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Alhamdulillah. Yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut. Waktu itu ya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya agar meninggalkan berselimut di malam hari dan bangkit untuk rohnya. Sebagaimana firman-Nya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada rohnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Quran surat As-Sajdah ayat 32. Surat 32 ayat 16, maaf. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, jangan engkau meninggalkan salat malam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, dan adalah beliau jika sakit atau kesal beliau sholat sambil duduk. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Keutamaan sholat malam, ada begitu banyak keutamaan ya sholat malam. Di antaranya yang pertama adalah sholat malam adalah salah satu amal yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Sholat malam merupakan sebab terangkatnya derajat seorang hamba di dalam surga. Orang-orang yang senantiasa sholat malam memiliki surga khusus mereka. Sholat malam yang ketiga adalah sholat malam ibadah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang soleh.
penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Yang keempat, para malaikat memberi persaksian atas kesempurnaan imam penegak sholat malam. Yang kelima, sholat malam sebagai sebab rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Pelaku sholat malam akan memperoleh cinta Allah. Sholat malam adalah sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Ya, itu adalah fadilah atau manfaat dari kita sholat malam. Begitu banyak ya, masya Allah. Jadi sebagai uh, salah satu persaksian para malaikat ketika kita nanti ya. Jadi malaikat bersaksi bahwa kita suka melaksanakan sholat malam ya. Kemudian sholat malam adalah sesuatu ibadah ya, amalan yang terbaik setelah sholat 5 waktu. Kemudian bermalamlah dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah luput dalam menegakkan sholat malam, meski kantong pahala dan ampunan sudah berada di tangan beliau, meski surga telah dijanjikan kepada beliau, meski beliau adalah manusia terbaik dari seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jadi itu adalah rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga sebagai manusia terbaik di muka bumi ini, tapi itu adalah rasa syukur Nabi kita sehingga beliau continue ya, terus mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat malam. Lalu kita bertanya kepada diri kita, apakah diri kita sudah mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara karena hawa nafsu beliau, tapi wahyu yuha, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga bertanya, lalu di manakah posisi diri kita yang rendah ini jika dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para pendengar yang budiman, yang notabene tidak akan bisa ditandingi. Diri ini masih begitu mudah terlelap, ya, dalam empuknya kasur yang kita tiduri, hangatnya suasana malam, indah mimpi. Padahal kantong pahala belumlah ada di tangan ini. Dan jaminan surga pun belum kita raih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari jadikanlah diri ini sebagai hamba yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya iman. Jadikanlah diri ini selalu mengharap akan kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan mendirikan sholat malam. Bermalamlah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau telah dibuai oleh kelezatan tidur, wahai para sahabat, para saudaraku, dimanapun Anda berada. Kelezatan tidur malam ketika kita sudah lelap, itu kita tidak pernah mendengar apapun, sekecil apapun ya, sehingga kita terlalu terlelap ya, hingga kadang-kadang kita bangun terlalu pagi begitu. Oleh karena itu, hingga engkau tidak mendapatkan kenikmatan hidup bersama bidadari-bidadari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cantik di kamar-kamar surga, subhanallah. Engkau hidup kekal abadi, tidak ada kematian di dalamnya, dan engkau mendapatkan beragam kenikmatan dalam surga bersama bidadari yang cantik jelita. Bangunlah wahai saudaraku, bangunlah, berusahalah ya, merangkaklah, cuci muka kalian ya, ketika rasa kantuk itu menghampiri, menerpa mata kita, angin sepoi-sepoi ya, itu menerpa mata kita, bangunlah, ingatlah ya janji Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bidadari-bidadari yang cantik jelita ya, yang kamar-kamar yang indah, yang mempesona, itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
bangunlah dari tidurmu. Sesungguhnya bagian yang terbaik dari tidur adalah mengerjakan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya wahai ya yang tidur, ya yang berselimut, bangunlah, ya karena Allah Subhanahu wa taala bukan bangun misalnya ada jadwal bola pada malam hari atau champion, ya kita eh, membunyikan alarm bukan karena untuk bangun malam, tapi membunyikan alarm untuk menonton bola, apalagi ada jadwal champion, ya ini mari kita bersama-sama untuk berusaha sekuat tenaga, ya untuk bagaimana meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kesempatan kali ini bagaimana kita berusaha untuk bangun malam meraih ridho Allah, untuk melakukan sholat tahajud dan membaca Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu panutan yang kita contoh, panutan yang kita teladani, ya yaitu sebaik-baik manusia dialah nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat darinya, semoga kita mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sholawatlah kepada Nabi Muhammad, maka Allah pun akan sholawat kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Demikianlah tausiah singkat materi pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa ini semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, keluarga saya, kemudian para sahabat yang mungkin bisa diamalkan di rumah, ya. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and bunyikan lonceng notification-nya.